Menjadi hebat itu tak hanya berwawasan luas, tapi juga memberi makna. Suasana belajar yang penuh motivasi dan prestasi membuatku makin yakin, inilah aku dan inspirasiku. Di sini, kamu ditempa menjadi pribadi hebat dan bermanfaat. Di sini, aku hadir bersama mimpi-mimpiku, melangkah satu demi satu. Kota Makassar adalah ibu kota dari Sulawesi Selatan, kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur. Meningkatkan mutu pendidikan terus menjadi perhatian di kota Makassar ini. MAN 1 Kota Makassar, sekolah dengan ciri khas keislamannya turut berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di kota Makassar. Pada awalnya, madrasah ini bernama MAN Ujung Pandang peralihan dari PGA 6 pada tahun 1975. Di tahun 1978, berdasarkan surat keputusan Menteri Agama nomor 16 tanggal 16 September 1978, madrasah ini berubah nama menjadi MAN 1 Makassar. Beralamat lengkap di Jalan Talasalapang nomor 46, Gunung Sari, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. MAN 1 Makassar terus-menerus meningkatkan kualitas pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Tidak hanya itu, peserta didik MAN 1 Kota Makassar selalu dibiasakan dengan aktivitas keagamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MAN 1 Kota Makassar dengan motto The Heart of Education. Visi MAN 1, Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Makassar berikhtiar untuk merespon perkembangan dan tantangan masa depan dalam era informasi dan globalisasi melalui fertilisasi iman dan takwa, serta ilmu dan teknologi. Madrasah Aliyah Negeri ingin mewujudkan harapan dan respon tersebut dalam 5 misi. Yang pertama, menjadikan MAN 1 Kota Makassar sebagai salah satu madrasah unggul. Kedua, meningkatkan prestasi di bidang akademik, olahraga, dan seni. 3, meningkatkan pengetahuan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan dewasa ini. 4, mewujudkan pembentukan karakter Islami berakhlakul karimah yang mampu menjalankan ajaran agama Islam dengan baik. 5, menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai kehidupan Islami dalam kehidupan masyarakat. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG Daljab Universitas Muhammadiyah Malam. Perkenalkan, nama saya Ramlan SPD. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 1 tahun 2023. Saya mengajar di MAN 1 Kota Makassar. Hari ini akan melakukan praktik pembelajaran. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran. Mohon saran dan kritiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya siapkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa.
Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Saya cek kehadirannya dulu. Andi Nadia. Ya. Andi Muhammad Nur Alim. Ahmad Fakih. Alfian Syah Muhlis. Ya. Amira Nurul Islamiyah. Oh, sakit. Andi Meldah. Oh, sakit. Andi Nadila. Andi Quratul. Muhammad Aidil Mufli. Muhammad Fajar Ramadan. Muhammad Alif Teguh. Ya, alhamdulillah ya. Teman-teman yang sakit pada hari ini kita doakan semoga mereka cepat sembuh, dan yang tidak ada keterangan mudah-mudahan segera ada keterangannya. Ya, teman kita harus peduli dengan teman kita. Mengapa mereka tidak hadir? Kalian ini adalah satu keluarga besar. Kemarin kita belajar apa? Materi apa kita pelajari kemarin? Ya, laporan hasil observasi, yaitu membaca ya. Aspek berbahasa ya, aspek berbahasa ada berapa? Ya, 4. Apa lagi? Ya, yang 4 itu apa? Ya. Dan pada hari ini kita akan membahas menulis teks laporan hasil observasi. Anak-anakku, sebelum kita masuk pada pembelajaran, minta perhatiannya dulu. Ada sebuah cerita. Ya, mudah-mudahan anak-anakku bisa terinspirasi dari cerita itu. Ya, bahwa ada seorang arsitek ya, yang sudah lelah dalam pekerjaannya dan dia berniat untuk mengundurkan diri. Ya, karena dia bekerja di sebuah perusahaan, maka dia berniat untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Maka dia menghadap ke bosnya dan dia katakan kepada bosnya, "Bos, saya sudah mau mengundurkan diri. Saya sudah mau resign dari pekerjaan saya." Bosnya bertanya, "Mengapa engkau mau resign?" Dia mengatakan, "Saya sudah lama bekerja di sini dan mungkin karena lamanya itulah sehingga saya merasa jenuh atau merasa lelah dalam pekerjaan ini." Bosnya pun dengan berat hati tidak langsung mengiyakan permintaan dari sang arsitek. Maka dia mengatakan, "Baiklah, akan saya turuti permintaanmu, tapi ada juga satu permintaan saya, yaitu buatkan saya satu rumah." Ya, gambar dulu, kemudian dibuatkan. Maka dengan penuh berat hati, maka dia melakukan itu. Dia menggambar seadanya dan nanti membangun juga seadanya dengan bahan yang tidak terlalu kuat. Dan seiring berjalannya waktu, maka
bangunan itu jadi, dan dia sudah melapor ke bosnya bahwa bos sudah jadi bangunan ini, saya sudah bisa desain ya. Bosnya mengatakan baiklah, dan ini rumah buat kamu ya. Tentu bagaimana perasaan orang ini, sang arsitek? Apakah dalam hatinya ada perasaan menyesal atau bagaimana? Hikmah yang saya dapatkan adalah jika kita bekerja untuk orang lain, lakukanlah yang terbaik seperti kita bekerja untuk diri kita sendiri. Betul sekali yang disampaikan oleh temannya tadi, bahwa jika melakukan sesuatu, berikanlah yang terbaik. Ya, jangan setengah-setengah dalam melakukan suatu kegiatan. Sama dengan anak-anakku, kalau dikasih pemahaman, dikasih pelajaran oleh gurunya, lakukanlah yang terbaik. Begitu pula ketika diberikan tugas, lakukanlah dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Ya, karena akan anak-anakku dapatkan hikmahnya itu ketika anak-anakku melakukan yang terbaik. Kita masuk pada pembahasan menulis teks laporan hasil observasi yang biasa kita kenal dengan teks LHO. Ya, tujuan pembelajaran, anak-anakku diharapkan mampu mengonstruksi atau menulis teks laporan hasil observasi secara kritis dan kreatif. Indikator pencapaian tujuan pembelajaran, yang pertama, anak-anakku diharapkan membuat kerangka teks LHO. Kalau anak-anakku menulis, yang pertama kali sebenarnya dibuat adalah buat kerangkanya. Yang kedua adalah anak-anakku diharapkan mengembangkan kerangka tadi. Selanjutnya, yang ketiga, anak-anakku dapat mengonstruksi teks laporan hasil observasi atau menuangkan dalam bentuk tulisan. Yang keempat, anak-anakku nanti diharapkan mampu mempresentasikan nanti hasil rembukannya, itu ditulis di karton ya, nanti dibagikan kartonnya kepada setiap anak-anakku. Jadi ditulis di situ, kemudian dipresentasikan nantinya. Ya, penilaian kita pada pembelajaran kita ada 3, yaitu yang pertama, anak-anakku dinilai sikapnya. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga adalah keterampilan. Jadi ini ada 3 penilaian yang akan diambil dari anak-anakku. Yang pertama, sikapnya, bagaimana sikapnya dalam pembelajaran. Yang kedua, sejauh mana pengetahuan anak-anakku. Yang ketiga, bagaimana keterampilan. Menulis itu kan, menulis dan mempresentasikan itu termasuk keterampilan. Sebelum kita masuk pada pembelajaran mengerjakan tugas, saya ingin anak-anakku menonton ya, melihat apa itu teks LHO. Yuk kita simak, namun jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui berbagai video-video terbaru dari Lestari ID. Kali ini, Lestari ID akan membahas materi tentang teks laporan hasil observasi. Tapi sebelum itu, pernah tidak sih sahabat pintar berkunjung ke suatu tempat?
museum misalnya. Tentu pernah kan? Kalau kalian amati, di dalam museum itu banyak hal yang dapat digunakan untuk membuat teks laporan hasil observasi. Baik, kita kembali lagi kepada materi yang akan kita bahas, yaitu teks laporan hasil observasi. Apa pengertian dari teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Observasi, apa itu observasi? Observasi adalah kegiatan kunjungan atau kegiatan pengamatan. Bisa dipahami tadi ya? Ya, saya kira ada gambaran dari pembahasan tadi. Ada yang mau menyampaikan atau ada yang mau bertanya terkait dengan itu sebelum kita melanjutkan? Ya, baik anak-anakku. Oh ya, silakan. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Bahwa struktur teks hasil observasi itu ada 3 ya. Pertama, pernyataan umum. Di video tadi dikatakan definisi umum. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Dan ada juga yang menambahkan simpulan. Simpulan itu sebenarnya dia opsional atau pilihan. Boleh ada, boleh tidak ada. Ya, bisa ya dipahami. Ya, kita sudah dibagi beberapa kelompok ya, sudah dibagi 6 kelompok. Jadi setiap kelompok menerima 1 bahan ajar dan LKPD. Silakan kasih teman-teman di belakang. Ya, silakan diperhatikan di situ. Silakan dibaca dulu bahan ajar, kemudian setelah itu lanjut dengan lembar kerja. Saya kasih waktu 5 menit untuk membaca ya. Ya, saya ingin bertanya kepada anakku, apakah kalian mengetahui secara umum benda-benda yang ada di sekitar lingkungan anak-anakku? Apakah ada benda-benda yang anak-anakku biasa amati di sekitar rumah atau di mana? Ya, bisa berupa hewan, tumbuhan, ya, bahkan aktivitas sosial biasa ya. Ada yang mengetahui apa itu teks laporan hasil observasi?
Apa itu laporan hasil teks laporan hasil observasi? Oke, begini saja. Teks laporan hasil Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi tentang penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi atau pengamatan. Beri dulu tepuk tangan untuk teman-teman. Apakah anak-anakku pernah melakukan pengamatan secara sadar objek yang ada di sekitar anak-anakku? Ya, apa saja? Orang? Ya, apalagi selain orang? Mengamati apa? Hewan. Hewan apa biasa diamati? Ya, banyak ya. Di sekitar kita kan banyak binatang. Ya, pernah ke museum? Ya. Ya, museum di Makassar ini kan banyak, ada beberapa museum ya. Yang sering kita dengar yaitu Museum Legaligo. Ada yang mau menyampaikan apa saja yang terdapat di museum itu? Di Museum Legaligo. tentang sejarah rumah tongkonan. Sejarah rumah tongkonan. Ya. Peninggalan senjata. Adat istiadat suku Bugis seperti sunat, Ya, itu tadi penyampaian dari teman-teman bahwa beliau atau beberapa orang di sini sudah berkunjung ke museum dan dia sudah mengamati benda-benda pusaka, benda-benda peninggalan sejarah masa lalu. Ya, selanjutnya saya bagikan kartonnya ya, berkelompok. Anak-anakku sudah menentukan ya, objek apa yang mau ya, masing-masing sudah ya. Ya, kan di situ boleh alam, manusia, hewan. Ya, silakan anakku ya. Ya. Warna apa ini, Miss? Iya. Ambil ke belakang. Iya, di belakang. Jadi silakan ditulis di karton itu. Setelah itu dihias ya, dihias hasil pekerjaannya sebentar. Ya, saya kasih waktu 30 menit ya untuk menyelesaikan tugasnya.
Ya, ya bagaimana anak? Sudah selesai? Ya. Jadi yang sudah selesai silakan anak-anakku presentasikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami mengenai hasil laporan teks observasi dari objek Komodo. Baiklah, pada bagian pertama yaitu pernyataan umum akan dibacakan oleh Atika Nur Zahrani. Pernyataan umum. Komodo merupakan hewan sejenis reptil besar yang berkaki 4 dan wujudnya menyerupai kadal-kadalan. Bedanya, ukuran hewan ini sangat besar. Komodo merupakan hewan langka yang sudah masuk kategori dilindungi. Komodo sudah dicanangkan menjadi satwa nasional bagi negeri ini. Komodo bisa ditemukan di 5 pulau di Indonesia, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinci, Pulau Gili Montang, Pulau Gili Dasami, dan Pulau Flores. Selain itu, Komodo disebut sebagai predator dengan wilayah jelajah terkecil di dunia. Pada bagian kedua, yaitu deskripsi bagian, akan dibacakan oleh Muhammad Aidil Mufli. Deskripsi bagian. Jika dilihat dari jauh dan dilihat sekilas, komodo tampak seperti biawak biasa, tetapi ketika perhatikan dengan seksama, binatang ini ukurannya jauh lebih besar daripada biawak. Panjang tubuhnya bisa mencapai tinggi rata-rata orang Indonesia atau sekitar 165 cm. Panjang total hewan ini sekitar 3 meter lebih. Kepalanya agak memanjang, miring dengan reptil pada umumnya. Matanya kecil dan berwarna, mulutnya agak memanjang, giginya banyak, cukup panjang dan sangat tajam. Lidahnya yang berwarna kuning sering menjulur keluar dan bercabang pada tepiannya. Kulitnya bersisik dan tampak keras, namun memiliki pola yang indah. Warna kulitnya coklat kehitam-hitaman dengan bias kuning keemasan. Bagian punggungnya yaitu ekor bersisik menyerupai gergaji dengan arah miring ke belakang. Cakar komodo sangatlah tajam dan menukik. Bentuknya mirip cakar burung elang. Selanjutnya pada bagian deskripsi manfaat akan dibacakan oleh Husnul Khotimah. Deskripsi manfaat. Komodo merupakan binatang yang cukup menyeramkan. Meski begitu, hewan ini memiliki sisik yang indah dengan tubuh gagah dan kekar. Oleh karena itu, komodo harus diperhatikan sebagai salah satu bukti nyata kekayaan negeri ini ya. Pada bagian terakhir yaitu kesimpulan akan dibacakan oleh Muhammad Ihsan Harib. Kesimpulannya, hewan komodo merupakan terbesar di dunia yang ada di Flores Rinca, Indonesia. Komodo bisa ditemukan di 5 pulau di Indonesia, yakni Pulau Komodo, Rinca Gili, Montang, Gili, Dasami, dan di Pulau Flores. Demikian sudah presentasi dari kelompok kami tentang komodo. Bagi kelompok yang ingin bertanya, diperkenankan untuk mengangkat tangan. Kabar dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara perkembangbiakan komodo? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Komodo diketahui berkembang biak dengan cara bertelur. Komodo diketahui berkembang biak dengan cara bertelur. Oke, ya udah. Siapa lagi yang mau bertanya? Terkait dengan materi kita pada hari ini, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anakku terkait dengan pelajaran kita, silakan anak-anakku membuka aplikasinya. Akan kita jawab soal. Ya. Motivasi untuk diri dan perasaan anak-anakku selama belajar tadi. Nikmatilah masa sekolahmu karena masa ini akan sangat dirindukan. Saya sangat antusias karena saya sangat suka mengerjakan tugas dengan bekerja berkelompok, membuat poster. Walaupun saya sudah sana merasa lapar, tapi love lah buat pertemuan ini. Itulah tadi ya tentang pembelajaran kita mengenai menulis teks laporan hasil observasi. Dari penampilan tadi, ada yang mau menanggapi penampilan dari teman-teman tak? Jadi kalau bisa saya saran anak-anak ya, kalau diberikan tugas, antusiaslah mengerjakan. Yang kedua adalah tulisan di karton itu agar diperbesar ya. Diperbesar keterbacaannya supaya bisa jelas keterbacaannya. Karena kalau kecil susah sekali dibaca. Ya insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan ada pembelajaran seperti ini lagi. Ya meskipun tidak direkam ya. Ya ini akan berlanjut pembelajaran kita dan ini akan menjadi pengalaman terbaik buat anak-anakku. Ya, simpulan kita pada hari ini adalah bahwa laporan hasil observasi itu strukturnya ada berapa tadi strukturnya? Ada ya? Ya, ada pernyataan umum, deskripsi bagian dan deskripsi manfaat, dan ada juga simpulannya, itu opsional atau pilihan. Ya demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan kesempatan, kesehatan untuk melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya kita akan bertemu kembali.
Ya, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.